Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah. Kalian semua umat Islam adalah umat yang terbaik. Faktanya hari ini, apakah umat Islam menjadi umat yang terbaik? Kita bisa melihat bahwa umat Islam hari ini diliputi kemiskinan, diliputi kebodohan, persoalan yang tidak kunjung usai, bahkan generasi muda kita, para remaja itu mengalami krisis identitas. Sehingga kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, hari ini umat Islam itu bukan umat yang terbaik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita memahami bahwa Islam itu syamil wa kamil, sempurna dan menyeluruh. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, ketika Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, wajib bagi kita untuk mengamalkannya di dalam seluruh aspek kehidupan. Tidak boleh memilah sebagian kemudian mengambil sebagian yang lain, meninggalkan sebagian yang lain. Karena apa? Ada ancaman bagi Allah bagi orang yang melakukan pilah-pilih di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 85. Lantas bagaimana kita menerapkan Islam? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Islam berkaitan tentang pengaturan di dalam diri manusia sendiri, berkaitan manusia dengan dirinya, maka ini bisa dilakukan oleh individu. Demikian juga pengaturan manusia dengan Allah juga bisa dilakukan oleh individu. Berkaitan tentang pengaturan manusia dengan manusia yang lain, ada sebagian yang bisa dilakukan oleh individu, tapi ada sebagian yang itu tidak bisa dilakukan oleh individu. Itu hanya bisa dilakukan oleh negara. Contohnya misalkan muamalat antar negara, maka harus dilakukan oleh negara. Demikian juga berkaitan tentang sanksi, pengaturan Islam tentang persangsian, maka di sini tidak bisa dilakukan oleh individu, tapi harus dilakukan oleh negara. Nah, persoalannya, negara seperti apa yang itu menerapkan hukum-hukum Islam? Jelas negara penerap seluruh aspek hukum-hukum Islam, yakni tidak lain adalah khilafah. Khilafah inilah yang akan menerapkan seluruh hukum-hukum Islam. Banyak ulama atau para ulama menafsirkan berkaitan tentang khilafah ini adalah sebuah kewajiban. Banyak dalil-dalilnya, sehingga kalau di sini ulama bersepakat bahwa khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Islam sempurna, syamil wa kamil, hanya bisa diterapkan oleh khilafah. Dan ketika diterapkan sempurna oleh khilafah, maka di situ akan membawa kemaslahatan-kemaslahatan. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kata-kata rahmatan itu berkaitan erat dengan arsalnaka.
Yakni apa? Ketika risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Islam itu diterapkan di dalam seluruh aspek kehidupan, maka akan membawa kerahmatan. Sehingga berkaitan langsung rahmat dengan arsalnaka. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sejarah juga membuktikan bahwa ketika Islam itu diterapkan secara utuh, secara sempurna, secara menyeluruh, maka rahmatan lil alamin ini tampak nyata. Contoh pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, bukan hanya manusia yang merasakan rahmat. Kenapa? Karena pada saat itu, ya, ketika dicari 8 asnaf, ya, berkaitan tentang distribusi zakat, tidak ada satupun, ya, 8 asnaf yang didapatkan sehingga mereka berhak mendapatkan zakat. Bahkan tidak hanya manusia, binatang saja, ya, pada saat itu contohnya serigala itu bahkan tidak mau makan domba yang digembalakan karena perutnya itu sudah kenyang. Dan masih banyak contoh-contoh penerapan Islam secara sempurna yang itu membawa kemaslahatan. Bahkan penulis barat namanya Maria Rosa itu dia menjuluki Andalusia sebagai surga. Tidak hanya Maria Rosa, Will Durant, ya, di dalam buku Civilization juga menyatakan bahwa dunia pada saat itu merasakan kejayaan khilafah. Dan masih banyak pengakuan-pengakuan yang lain yang di situ menunjukkan bahwa ketika Islam diterapkan di dalam seluruh aspek kehidupan, maka akan membawa kemaslahatan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika Islam diterapkan secara sempurna, akan terwujud kemaslahatan. Apa saja kemaslahatan itu? Ada 7 kemaslahatan. Yang pertama, Islam memelihara keturunan. Dari mana? Dari penerapan aturan pernikahan dan sanksi bagi pezina. Yang kedua, Islam memelihara akal, di mana Islam memerintahkan menuntut ilmu. Islam juga melarang minum minuman keras. Yang ketiga, Islam memelihara kehormatan. Ada larangan menggibah, larangan mengolok-olok, dan lain sebagainya. Yang keempat, Islam memelihara jiwa, di mana ada sanksi bagi para pembunuh. Yang kelima, Islam memelihara harta, di mana ada sanksi potong tangan bagi pencuri. Yang keenam, Islam memelihara agama, di mana Islam menjelaskan sanksi mati bagi pemurtad jika dia tidak mau bertobat. Dan yang ketujuh, Islam memelihara keamanan, di mana Islam memberikan sanksi bagi para pembegal. Nah, kemaslahatan-kemaslahatan ini akan tampak ketika Islam diterapkan secara sempurna oleh khilafah. Demikian penjelasan pengantar dari saya. Mudah-mudahan ini bisa memicu panjenengan untuk bertanya lebih lanjut, berdiskusi lebih lanjut di diskusi online. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.